Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz. Kali ini kita akan belajar di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan di pertemuan kedua, di mana nantinya sesuai dengan RPS kita akan belajar tentang investasi saham dengan menggunakan metode cost dan metode ekuitas pada akuntansi investasi saham dari sudut pandang investor. Kalau kita pandang dari sudut pandang investor, berarti kita harus pahami dulu sebenarnya kalau kita sebagai investor atau orang yang menanamkan investasi berupa saham tersebut gitu ya, apa sih tujuannya? Nah, kalau kita lihat di sini di tujuannya ada 5. Akan tetapi kalau sesuai dengan PSAK 71 dan 55, tujuan dari investasi saham hanya 3, yaitu investment for return, terus ada purchase for influence dan purchase of control. Tapi kita bahas dulu satu persatu. Yang dinamakan investment for return berarti di sini nantinya investor tersebut menginvestasikan itu ingin mendapatkan pengembalian. Pengembalian ini berarti kalau kita belajar yang pertama adalah dia ingin mendapatkan dividen. Dividen berarti adalah pembagian kepada pemegang saham dari hasil keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan ya. Yang kedua yang disebut dengan capital gain. Nah, kalau yang disebut dengan capital gain berarti di sini adalah selisih antara harga jual dikurangi dengan harga beli. Ini berarti dianggap keuntungan. Kan semuanya pasti dalam hal ini kalau kita sebagai investor maunya untung ya, capital gain. Nah, misalkan nih contohnya kita beli satu lot seharga 100 juta. Nah, kita jual dengan harga 200 juta. Oh, berarti ada selisih antara harga jual dan harga beli yang disebut dengan keuntungan dari selisih tersebut. Nah, yang kedua ada safety of cushion. Maksudnya safety of cushion di sini adalah pada prinsipnya perusahaan atau kita sebagai investor ingin mempunyai sumber dana yang setiap saat dapat ditarik pada perusahaan itu untuk membutuhkannya. Itu yang disebut dengan safety of cushion. Jadi sewaktu-waktu kita bisa tarik modalnya tersebut ya, atau investasi kita di dalam perusahaan tersebut kalau semata-mata nantinya kita ada keperluan. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan critical cash need. Maksudnya di sini adalah persediaan kas yang dimiliki perusahaan nanti dalam satu periode tidak selalu stabil gitu ya. Oleh karena itu kelebihan kas yang dimiliki oleh perusahaan cenderung nantinya akan diinvestasikan pada perusahaan lain. Nah, itu intinya. Ini berkaitan dengan tujuan yang ketiga. Sedangkan tujuan yang keempat adalah purchase for influence. Purchase on influence maksudnya membeli saham investasi saham tersebut gunanya supaya nantinya dia ada pengaruh di situ. Kalau kata-kata pengaruh berarti sesuai dengan pertemuan kita yang pertama, nantinya perusahaan ini tujuan dari investor tersebut bisa memasukkan ke dalam organ suatu perusahaan, misalkan jadi CEO kah, atau bisa menjadi board of director kah, sehingga nantinya pada saat RUPS dia memiliki pengaruh di sana ya. Pengaruhnya dengan kata lain dia memiliki policy yang nantinya dapat mengubah dalam suatu perusahaan tersebut. Sedangkan yang terakhir di sini adalah purchase of control. Maksudnya purchase of control adalah nantinya perusahaan ini berinvestasi tersebut gitu ya. Semata-mata ingin memiliki hak untuk mengawasi gitu. Mengawasi suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan fungsi manajemennya, yaitu berarti dari aktivitas operasi, investasi maupun aktivitas pembiayaan. Kalau kita bilang dari segi cash flow juga bisa terpengaruh ya dari hal tersebut. Nah, berarti kalau nanti purchase of control itu berarti nantinya intinya di sini membuat yang disebut dengan laporan konsolidasi. Gitu ya. Nah, ini tadi sesuai dengan PSAK 71 dan 55. Nah, kita bahas tidak terlepas adanya investasi tersebut, tidak terlepas dengan adanya kata-kata signifikan. Maksudnya signifikan di sini berarti kalau kita sesuaikan dengan tingkat pengaruh atas kepemilikan saham, dikatakan signifikan itu berarti lebih dari 20%. Nah, bagaimana kalau kita memiliki saham di atas 20%? Nah, kata-kata tersebut dan gitu ya, dan memiliki pengaruh ya. Pengaruh gitu ya. Dikatakan pengaruh signifikan itu demikian. Nah, salah satunya adalah syarat untuk menjadi pengaruh signifikan bisa dengan cara keterwakilan dalam dewan direksi, dewan komisaris atau organ setara di investi. Investi itu adalah pihak yang diinvestasikan ya, sedangkan pihak yang memperoleh kepemilikan disebut dengan investor. Sedangkan tadi kalau investi tersebut adalah pihak yang menerbitkan saham gitu ya.
atau pihak yang diinvestasikan. Ini yang pertama. Yang kedua, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen dan distribusinya. Nah, ini biasanya kalau kita sudah memiliki saham di atas 20% dan kalau digabungkan nanti dalam RUPS tersebut, nah itu kita bisa memiliki big of interest ya di dalam satu perusahaan tersebut ya. Kepentingannya itu pasti sangat besar karena kita bisa membuat keputusan terhadap policy kebijakan yang ada dalam suatu perusahaan. Penggantian direktur pun bisa kalau kita memiliki mayoritas saham gitu loh ya. 3. Adanya transaksi material antara investor dengan investee. Nah, kata-kata material tadi biasanya ini berkaitan dengan amount-nya atau jumlahnya tersebut ya. Dimana kalau kita bahas tentang jumlah transaksinya ya tadi, makanya dianggap bisa lebih dari 20% kepemilikan. Yang keempat, bisa dengan cara pertukaran personil manajerial. Yang kelima adalah penyediaan informasi teknis dari pokok tersebut. Nah, bagaimana ketika misalkan kita ada saham, tingkatan saham gitu ya, ini di bawah dari 20%. Berarti kalau tingkatan saham kurang dari 20% gini ya, berarti nantinya perusahaan ini dikatakan merupakan investasi pasif. Kenapa investasi pasif? Karena nantinya investasi tersebut digolongkan sebagai trading securities atau available for securities. Trading securities ini kalau kita bahas tentang satu persatu, nanti di sini dia memiliki biasanya kurang dari 1 tahun ya. Sedangkan available for sale ini lebih dari 1 tahun. Nah, tunduk pada PSAK 50 dan 55, setiap tanggal neraca disesuaikan ke nilai wajarnya. Tidak ada pengaruh signifikan. Nah, makanya tadi dikatakan pasif. Nah, akuntansinya dengan menggunakan metode biaya. Kalau kita bahas tentang metode biaya, maka ada rumus yang harus kita cerna. Bagaimana sih cara melakukan jurnal dengan metode biaya? Yang pertama adalah pada saat jurnal tersebut adanya pembelian. Kedua, adanya pembagian dividen. Yang ketiga adalah penyesuaian dari investasi tersebut atau harga saham ya. Nah, kalau kita bahas tentang metode biaya itu sendiri, kenapa dikatakan nantinya secara garis besar ya, metode biaya ini intinya nanti mengakui investasi sebesar hanya dari biaya perolehan. Jadi untuk pembelian itu hanya berdasarkan dengan biaya perolehan pada periode selanjutnya. Nah, investasi itu sendiri juga nanti ketika nantinya ada dividen gitu ya, dividen yang diterima oleh investor, maka nanti investasi tersebut tidak diakui sebagai penambah investasi. Begitu pula dengan ketika adanya pendapatan dividen, maka ketika ada pendapatan dividen tersebut tidak akan mengurangi dari investasi itu sendiri. Nah, itu disebut dengan metode biaya. Nah, kita lanjut di mana kalau kita bahas tentang investasi dari sudut kurang dari 20%, tadi kan ada trading atau AFS securities, available for share securities ya, di mana tadi trading securities adalah saham yang dimiliki investor diperjualbelikan untuk mendapatkan capital gain. Tujuan utamanya untuk mendapatkan capital gain. Berarti di sini tadi dalam jatuh tempo biasanya kurang dari setahun kalau mau kita capital gain ya. Kalau available for sale, nantinya saham-saham yang dimiliki investor akan dijual kepada pihak yang menghendakinya. Jadi kalau kita mau menjual baru disebut dengan available for sale. Nah, ini biasanya lebih dari 1 tahun. Nah, pada tanggal neraca, akun investasi akan disesuaikan ke nilai wajar pada tanggal neraca. Terus penerimaan dividen tunai dari investasi akan dicatat sebagai penerimaan dividen atau dividen income. Nah ya, perbedaannya seperti itu. Nanti kita akan bandingkan dengan menggunakan metode equity. Nah, bagaimana di sini untuk investasi saham trading securities? Contoh, A membeli 15% saham yang beredar milik PT Agora dengan harga 500 juta. Nah, kita udah tahu ya di sini berarti harga pembeliannya ya. Pembelian. Ini jurnal yang pertama, nanti berarti harga pembelian 500 juta. A mengklasifikasikan saham sebagai trading securities. Oke, berarti trading securities. Pada akhir tahun nilai wajar saham tersebut menjadi 550, naik berarti 50. Berarti yang ketiga nanti ada 50 juta. PT Agora membayar dividen tunai 50 juta dan mengumumkan
laba sebesar 80 juta. Berarti nanti ada yang kedua. Di sini ada terkait dengan dividen. Nah, kalau ini kan tadi yang ketiga itu ada terkait dengan nilai wajar pasar sahamnya. Nah, sekarang kita lihat dulu jurnal yang pertama terkait dengan harga perolehan atau pembelian. Kita masukinnya adalah investment in trading securities pada cash. Ini saya rasa bisa ya. Nah, terus yang kedua ini berkaitan dengan dividen yang dibayarkan. Nah, dividen yang dibayarkan senilai 7.500.000, di mana kita dapat ini dari dividen total yang dibayarkan adalah 50 juta. Sedangkan kepemilikan sahamnya hanya 15%. Sehingga nantinya kita dapat di tanggal 31 bulan 12 menjadi 7.500.000. Nah, untuk yang ketiga, di sini berarti untuk terjadi transaksi berkaitan dengan perubahan nilai wajar. Nah, yang kita pastikan di sini perubahan nilai wajar ketika ada naik maka investment in tradingnya akan didebet bertambah 50 juta. Kalau misalkan nanti nilai wajarnya turun maka investment in tradingnya dikredit, tapi di sini unrealized loss ya. Unrealized gainnya tapi di sini jadi loss. Kalau misalkan di situnya rugi, berarti tinggal dibalik saja. Ini 50 juta diambil dari harga saham kita awal kan 500. Terus harga saham yang wajar sekarang 550. Sehingga akan ada kelebihan 50 yang akan kita catat di unrealized gain. Nah, untuk untuk yang trading securities nantinya ini akan masuk ke dalam income statement ya, ke laporan income statement tersebut. Sedangkan nanti untuk available for sale securities nanti dia akan masuk ke laporan laba rugi komprehensif. Nanti kita akan jelaskan di bawahnya bagaimana kita melakukan pencatatan ketika menggunakan trading securities dan available for securities, available for sale securities. Nah, kita lihat lagi di sini contohnya masih sama, membeli 15% saham beredar milik PT Agora dengan harga 500 juta, mengklasifikasikannya sebagai bedanya cuma available for sale. Maka bagaimana jurnalnya? Untuk jurnalnya sama ya. Yang pertama ada jurnal pembelian, terus ada jurnal pembagian dividen. Terus yang ketiga di sini ada terkait dengan other comprehensive income ya. Bedanya di situ. Kalau ini nanti masuk unrealized gain akan masuk ke dalam income statement, kalau di sini masuk ke OCI. Nah, ini untuk terkait dengan adjustment fair value-nya ya, nilai wajar dari saham. Nah, bagaimana kita lihat di statement of comprehensive income? Nah, untuk yang tadi berkaitan dengan trading securities, maka dia akan masuk ke other income ya, other income ke gain on sale, unrealized gain. Nah ya, ini gain on sale-nya tadi 5 juta. Ini asumsi saja ya, unrealized gain-nya 20 sekian-sekian. Nah, ini cuman asumsi saja. Ya, ini asumsi. Enggak ngelihat dari soal ini. Nah, ini juga kayak begitu. Unrealized gain AFS-nya kan 15, sedangkan di sini unrealized-nya tersebut kan 50 juta. Nah, jadi ini cuman bagaimana sih pencatatan ketika dengan menggunakan AFS. Ini untuk trading securities bagaimana dengan menggunakan AFS. Ketika kita masukkan atau kita implementasikan ke dalam statement of comprehensive income. Nah, dengan demikian nantinya ketika kita menggunakan metode trading sekuritas ya, kita dengan menggunakan metode cost tapi untuk kita mengakui sebagai trading sekuritas, nanti kan di sini kita akan masukkan ke dalam return net earning. Ya. Kita masukin return net earning karena tadi untuk unrealized gain tersebut masuk ke other income ya. Nah, sedangkan kalau untuk OCI dia nanti langsung masuk ke equity ya. Kalau OCI tersebut dia akan langsung masuk ke equity nih. Lanjut. Nah, bagaimana ketika investasi saham untuk 20 sampai dengan 50%? Kalau kita bahas satu persatu di sini berarti merupakan investasi aktif. Kenapa merupakan investasi aktif? Karena nantinya di sini investor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan di sini. Nah, investasi saham dicatat pada harga perolehan ini sama, dikelompokkan sebagai investment in S. Investment in S ini nama PT-nya ya, maksudnya ya. Akuntansi menggunakan metode equity method. Nah, terus ini sesuai dengan PSAK 15 ya kalau yang ini.
Terus memiliki pengaruh signifikan, investor akan mengikuti perubahan atau net asset dari investasi, tidak melakukan penyesuaian ke nilai wajar pada akhir periode. Nah, ini untuk investasi saham berkaitan dengan 20 sampai dengan 50%. Nah, bagaimana kita dengan menggunakan equity method di sini? Ketika kita menggunakan equity method, nantinya investor mencatat investasi saham pada harga perolehan. Berarti nanti yang pertama kita mencatat jurnal pembelian lagi ya. Terus pengelompokan investasi menjadi tadi investment. Jadi jurnalnya adalah investment in, misalkan PT ABC gitu. Penerimaan dividen tunai dari investasi akan dicatat sebagai pengurangan investasi. Ketika nanti ada dividen gitu ya, maka nanti akan mengurangi investasi. Maka nanti investasinya dikredit. Investment in-nya gitu ya. Terus pengakuan laba nanti akan melakukan penambahan investasi, sedangkan kalau misalkan ada rugi nanti akan mengurangi investasi. Jadi kalau laba nanti investmentnya di debit, tapi kalau rugi nanti investmentnya di kredit gitu. Nilai investasi pertambahan atau berkurangnya seiring dengan kenaikan penurunan ekuitas dari investasi. Nah, tidak dilakukan penyesuaian nilai wajar pada akhir periode. Ini perbedaannya ya antara metode equity dengan metode cost. Nah, kita lihat di sini. A membeli 30%. Berarti sudah mengatakan memiliki signifikansi ya. Saham yang beredar milik PT Agora dengan harga 800 juta. Nah, berarti pembeliannya di harga 800 juta. Berarti jurnal yang pertama, jurnal pembelian, nanti kita akan mengakui 800 juta. Terus pada akhir tahun nilai wajar menjadi 850. Nah, ini nggak diakuin, tidak ada perubahan nilai wajar. Terus kita ada PT membayar dividen 50 dan mengumumkan laba 80. Nah, ini kita akui dan ini kita akui. Berarti yang pertama adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian ya tadi sesuai dengan instruksi dari saya. Berarti kita jurnalnya adalah kita akan mendebitkan investment in Agora pada cash kit, karena di sini dia bayarnya dengan menggunakan cash. Ya, dengan menggunakan cash. Sedangkan yang kedua, tadi ketika ada pembagian dividen, maka akan mengurangi dari investasi. Berarti investmentnya nanti dikredit. Nah, 15 juta ini didapat dari 30% dikali dengan 50 juta. Sedangkan untuk yang di sini yang terkait dengan yang jurnal ketiga, ketika adanya pendapatan, nah maka nanti diakui sebagai investment in Agora pada income from Agora. Ini sama 80 juta dikali dengan 30%. Hasilnya 24 juta. Nah, ini akan menambah investment in Agora gitu. Kalau tadi kan ketika menggunakan metode cost, maka investment in Agoranya nggak muncul ya. Adanya adalah dividend income ya, ketika ada pembagian dividen. Nah, ini bagaimana ketika investasi sahamnya 0 sampai dengan 50%. Nah, untuk yang ini dicatat pada harga nilai wajar, berarti dicatat dengan menggunakan nilai wajar. Ini merupakan investasi aktif juga, dikelompokkan sebagai bisa trading securities, available for securities dengan menggunakan cost method biasa, metode ekuitas. Nah, dengan menggunakan cost method tadi nanti kita akan jabarkan perbedaannya gimana. Nah, terus investor mengendalikan atau menguasai dari investasi, investor wajib membuat laporan konsolidasi. Nah, untuk yang ini investasi saham terkait dengan di atas 50% gitu ya. Maka nanti kalau kita dengan menggunakan cost method, investor gitu ya akan mencatat investasi pada harga saham ini sama aja sih. Ini pertama berarti terkait dengan pembelian. Terus pada tanggal neraca akun investasi tidak disesuaikan. Berarti tadi sama ya, tidak ada penyesuaian ke nilai wajar pada tanggal neraca. Penerimaan dividen tunai dari investasi akan dicatat sebagai penerimaan dividen. Jadi nggak akan mengurangi investasi. Metode ini digunakan jika investasi saham pada investasi dimaksud untuk mengendalikan atau menguasai investasi. Jadi di sini tujuannya untuk mengendalikan atau menguasai investasi. Nah, kalau kita bahas di sini contohnya terkait dengan menggunakan cost method, misalkan di sini ada PTA membeli 60% saham beredar untuk PT Agora dengan harga 100 juta. A bertujuan untuk mengendalikan PT Agora.
pada akhir tahun nilai harga saham 950 juta. PT Agora membayar dividen 50 juta dan mengumumkan laba sebesar 80 juta. Nah, yang pertama tadi terkait dengan pembelian. Pembelian kita catat sesuai dengan harga belinya, harga wajarnya. Berarti investment in Agora pada cash. Untuk ini tetap sama ya, investment PT Agora gitu ya pada cash. Terus yang kedua, ini dengan menggunakan cost method, berarti nanti ada cash, ada dividend income. Nah, ini didapat dari dividen ya. Berarti di sini nantinya 30 juta didapat dari 50%, 50 juta, dikali dengan 60%. Hasilnya adalah 30 juta. Nah, selanjutnya adalah ketika di sini investasi saham pada entitas asosiasi, maksudnya adalah yang dikatakan dengan entitas asosiasi adalah suatu entitas termasuk entitas non korporasi seperti persekutuan. Kalau persekutuan kita paham ya, contohnya adalah CV, firma dan lain-lain. Di mana investor mempunyai pengaruh signifikan. Tadi kata-kata pengaruh signifikan berarti salah satunya adalah dia bisa masuk ke dalam organ perusahaan, bisa melakukan kebijakan atau perubahan dari kebijakan dari satu perusahaan itu seperti apa dan lain-lain, dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dari ventura bersama. Nah, dengan kata lain nanti investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dengan sesuai dengan PSAK 58. Tapi tadi kita udah bahas terkait dengan ketika di tingkatan dari investasi tersebut terdiri dari 4 ya, 0 sampai dengan 20 ya, kurang dari 20 maksudnya. Terus kita ada 20 sampai 50, terus 0 sampai dengan 50. Yang terakhir nanti kita akan bahas di atas dari 50%. Nah, mungkin itu saja dulu materi dari saya.